Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Edi Yusanto dari Devcon 62231. Topik pada hari ini adalah mengenai penetration drone dan frameworknya. Jadi gini, pada bulan Juli kemarin kan ada RSL Conference 2020 untuk kawasan Asia Pasifik. Nah, di sana itu ada salah satu asisten profesor dari Singapore Institute of Technology yang bernama Dr. Vivek Balachandran mempresentasikan paper atau makalahnya. Di dalam makalah tersebut, beliau menunjukkan salah satu tools untuk melakukan penetration testing terhadap drone. Namanya DRAT atau DRAT, yang merupakan kepanjangan dari Drone Attack Tool. DRAT ini dibangun berdasarkan Kali Linux dengan tujuan untuk mencari kerentanan-kerentanan yang ada di dalam drone yang sekarang ini ada di pasaran. Dengan menggunakan drone attack tool tadi, akhirnya banyak yang ketahuan tuh bahwasanya terdapat kerentanan-kerentanan di beberapa jenis drone. Misalnya saja pada DJI dan Hubsan. Dua merek ini adalah jenis drone yang paling banyak digunakan atau paling banyak dipakai oleh para pencinta drone. Tipe vulnerability-nya itu ada beberapa. Misalnya saja bisa mengakibatkan gangguan pada sinyal video yang dipancarkan. Kemudian ada vulnerability mengacu pada koneksi antara remote control dengan drone yang masih menggunakan jaringan Wi-Fi dengan enkripsi WPA2. Untuk Mavic 2, kerentanan yang ditemukan itu GPS spoofing. Jadi GPS-nya bisa di-spoof sehingga mengakibatkan posisi drone ini menjadi kacau karena kan GPS-nya tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada firmware modification dan juga reverse engineering. Yang dimaksud dengan firmware modification adalah seorang hacker ini bisa melakukan modifikasi terhadap firmware yang ada di dalam drone ataupun di remote control. Atau dia bisa melakukan reverse engineering. Jadi misalnya di drone itu mempunyai versi firmware itu versi 5. Nah, ini bisa dipaksa untuk downgrade firmware-nya ke versi 3 atau versi 4 misalnya gitu. Kemudian ada juga tipe serangan DOS atau Denial of Service. Dengan demikian nanti drone-nya tidak bisa dikendalikan karena sistem komunikasi antara drone dengan remote control ini menjadi terganggu. Sampai sekarang ini masih belum ditemukan cara untuk melakukan patch terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi bagi para pencinta drone yang paling bisa dilakukan adalah supaya bisa mengupdate firmware-nya itu dalam kondisi atau dalam firmware yang paling terakhir lah, gitu ya. Karena memang sampai saat ini juga misalnya dari DJI dan Hubsan juga belum mengeluarkan informasi apapun terkait kerentanan-kerentanan yang ditemukan. Nah, bagi yang suka iseng gitu kan untuk mencoba DRAT ini, mungkin nggak lama lagi akan kita temukan di GitHub public.
gitu kan, supaya kita bisa mencoba ke drone kita sendiri tentunya, apakah perangkat yang kita miliki itu memang sudah baik, dalam artian tidak memiliki celah kerentanan, ataukah masih vulnerable. Kalau memang masih vulnerable ya sepertinya harus dilakukan langkah-langkah preventif gitu. Contohnya aja misalnya, kalau yang paling vulnerable itu adalah koneksi wifi-nya, ya mungkin kita harus meningkatkan enkripsi terhadap perangkat tersebut itu menjadi concern utama. Misalnya saja itu bisa dilakukan dengan cara membuat password yang sangat kuat misalnya, yang tidak gampang ditebak. Karena kalau kita mengacu pada teknik-teknik peretasan wifi dengan enkripsi WPA atau WPA2, itu kan nanti dia ada semacam ada brute force, ada kemudian dia menyadap komunikasinya sehingga menemukan passwordnya. Nah kalau misalnya passwordnya itu sangat kompleks gitu kan, panjangnya mungkin sesuai dengan standar password yang cukup kuat, ya ini proses untuk melakukan peretasan itu kan butuh waktu. Jadi itu bisa diminimalisasi dari sana. Oke, untuk sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan pada podcast hari ini dari DevCon 62 2021. Kita akan jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.